Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pembelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah, halaman 71 sampai 78. Cermati dan bacalah ayat berikut. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Al-ayah. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285, surat kedua. Nah, di sini teman-teman kita akan mempelajari tentang malaikat Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba kamu sebutkan olehmu rukun iman. Iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Nah, semua ini akan bisa kita terjawab atau bisa kita jawab ketika kita sudah mempelajari pembelajaran 7 ini. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Nah, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo coba sebutkan. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, malaikat Jibril, yaitu bertugas menyampaikan wahyu. Mikail menyampaikan rezeki. Raqib bertugas mengawasi dan mencatat amal baik manusia. Atid bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Ridwan penjaga surga. Malik penjaga neraka. Israel pencabut nyawa. Mungkar Nakir memberikan pertanyaan di alam kubur atau penanya di alam kubur. Israfil peniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Nah, ini biasanya ada lagunya teman-teman. Lagunya kurang lebih seperti ini ya. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Raqib dan Atid pencatat amal baik buruk. Nah, seperti itu ya. Lanjutannya mungkin kalian bisa lihat di video ya. Nah, di sini Kak Wafik kurang mahir dalam bernyanyi. Maaf ya ketika suara Kak Wafik jelek. Ya Allah,
Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Amin. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbuat kebaikan dan dihindarkan dari perkara-perkara atau perbuatan jelek. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, meyakinkan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya di hari kiamat, atau mungkin kita mendapat cobaan dan lain sebagainya. Banyak mengingat kematian, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya saja menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, misalnya bersilaturahim ya. Tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur usahakan berwudu dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Ingat, ada beberapa anak itu yang lebih suka di belakang. Kak Wafi kurang tahu, mungkin mereka malu di depan atau mungkin yang lainnya. Namun di sini Kak Wafi sarankan untuk kalian mengikuti sesuai dengan masjid masing-masing. Biasanya ada masjid tuh yang menata safnya anak-anak di belakang atau mungkin anak-anak di samping. Nah, kalian cukup mengikuti di masjid-masjid kalian ya. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut loh. Yang pertama, suka bersedekah, peduli menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang kikir." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus saling menolong ya teman-teman, saling berbagi, tidak boleh kikir. Yang kedua, gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya. Nah, semisal ada teman yang sakit, kita harus menengoknya, mengunjungi. Lalu mengunjungi saudara dan tetangga dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, seperti itu ya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maaf ya, di sini Kak Wafi agak sedikit belepotan ketika berbicara ya. Nah, rangkuman. Tadi kita sudah belajar apa saja. Ini sudah terangkum pada buku kalian, ada pada halaman 77 teman-teman.
Lalu ada beberapa pertanyaan teman-teman pada halaman 78. Bagaimana kamu dapat meyakini adanya malaikat yang gaib yang tidak bisa dilihat sekarang? Nah, caranya adalah melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, dengan begitu kita dapat meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang kedua, sebutkan 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, seperti tadi, Jibril, pembawa wahyu, Mikail, pembagi rizki, Raqib dan Atid, pencatat amal baik buruk. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Lalu, mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat dengan kematian? Karena dengan beriman kepada malaikat, maaf ya teman-teman, ini kepada, kalian bisa membenarkan sendiri, Kak Wafik salah ketik kepada ini ya. Karena dengan beriman kepada malaikat Allah, kita tahu dan yakin ada hari kiamat, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberikan balasannya setelah kita melewati proses kematian, proses hisab dan lain sebagainya ya, mizan dan lain sebagainya. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar bersedekah? Karena ada 2 malaikat yang turun di pagi hari dan salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Nah, dengan pedoman hal ini membuat kita harus saling menolong sesama, bersedekah, berinfak, dan berbuat baik. Lalu di sini ada pertanyaan, jawabannya kita bisa pilih S, setuju, atau TS, tidak setuju, atau TT, tidak tahu, beserta alasannya. Pertanyaan yang pertama, aku yakin bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat oleh manusia. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena sudah dibuktikan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Kita dapat meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat mendorong aku berbuat baik. Saya juga setuju alasannya. Di sini alasannya Kak Wafik tulis di bawahnya ya, karena tidak muat. Karena dengan beriman kepada Allah, kita meyakini dan memohon perlindungan dari api neraka. Dan amal keburukan dicatat oleh malaikat Allah. Jadi kita harus berbuat baik. Menolong teman yang mendapat musibah adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Saya juga setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena menolong teman yang mendapat musibah, amal perbuatan baik yang dicatat oleh Allah. Ini termasuk ya, ada kata yang Kak Wafik kurang tulis di sini, yaitu termasuk. Di sini kalian bisa menambahkan kata termasuk. Karena menolong teman yang mendapat musibah termasuk amal perbuatan baik yang dicatat oleh malaikat. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.